Kenapa manusia? Manusia itu mukhayyar. Mukhayyar apa arti mukhayyar? Mukhayyar bukan mujabbar. Mukhayyar yang diberikan pilih. Mukhayyarun khayyara khiyar khair. Khiyar itu pilihan. Mukhayyar orang yang diberikan pilihan. Apa yang dia pilih itulah sesuai dengan dia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfir. Falyakfur. Kalau dia ingin beriman, berimanlah dia. Kalau dia ingin kufur, ya kufur, tidak apa-apa. Allah nggak maksa masuk surga dan tidak melarang masuk neraka. Gitu namanya. Mana dalilnya? Kan pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kalau memang Allah itu menentukan siapa masuk surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita beramal? Apa jawaban Nabi masih ingat? Kemudian dibacakan surah Al-Lail. Apa kira-kira? Dan dikasih kisi-kisi. Untuk apa lagi kita berusaha? Kalau memang sudah ditempatkan masing-masing. Nabi kan pernah bilang, sesungguhnya aku benar-benar tahu siapa orang-orang yang terakhir masuk keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk surga. Ada ayat apa itu? Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Pahamnya yang asli gimana ya? Itu seolah-olah manusia ini mujabbar, dipaksa melakukannya. Tapi sesungguhnya manusia itu bukan mujabbar tapi mukhayyar. Bisa menjelaskan? Beramallah kamu, karena setiap orang yang beramal dimudahkan dengan apa dia inginkan. Lima khuliqalah. I'malu fa innakum muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, sesungguhnya kamu dimudahkan terhadap apa yang kamu diciptakan dengannya, kepada yang engkau diciptakan untuknya. Apa yang kamu pilih, kamu dimudahkan. Faman a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Ini gunanya kita beramal ini. Beramallah, setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan baginya, yang dia pilih. Itu gunanya amal. Fasanu yassiru, dimudahkan dia kepada yusra, apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia dimudahkan kepadanya. Wa man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil. Jadi orang masuk surga neraka itu karena pilihan dia, Bung. Ya, karena dia yang milih. Faman a'ta wattaqa, kalau dia bersikap a'ta, memberi, sedekah, pemurah dia. Kemudian wasaddaqa bil husna, beriman kepada adanya hari akhirat, adanya surga neraka. Dia setelah berbuat kebaikan, dia pilih kebaikan yang untuk diamalkannya. Ya, kemudian dia percaya bahwa setiap amalan itu bagaimanapun kecil, ya pasti didatangkan balasannya. Apa bunyi ayatnya? Walaupun kecil amalanmu akan nampak sama balasannya. Apa? Bisa berpikir ya? Apapun model bentuk sekecil apapun amalan, baik di langit maupun di bumi, dimanapun kita berbuat amalan walaupun kecil, akan dinampakkan balasannya. Faman ya'mal
misqala dzarratin khairan yarah. Itu amalannya, itu dalilnya. Siapa saja yang beramal walaupun sekecil biji zarah, kecil sekali, dalam bentuk kebaikan, dia akan nampak balasan kebaikannya. Khairan yarahu, baik, dia akan melihat balasan kebaikannya. Jelek, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebuah amalan jelek walaupun kecil, dia akan melihat balasannya. Kita masuk kepada kam tawarid ya. Sudah bisa ya? Oke. Iblis itu talut pertama. Yang kedua man ubida, lanjutan 27 nih ya. Ya, kita ulangi soal terakhir itu. Kam tawarisu, tawawitu, berapa banyak tawut-tawut? Kasiruna wa ru'usahum khamsah. Banyak sekali, tapi kepala induk angkang lah istilahnya kan. Induk angkangnya itu 5. Pertama iblis laknatullah. La'anahullah, Allah telah melaknat dia iblis. Wa man ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi tapi dia ridho. Nabi Isa diibadahi tapi dia enggak ridho, berarti Nabi Isa enggak tauhid. Yang ketiga waman da'an nasa ila ibadati nafsihi, siapa saja yang menyeru manusia. Waman da'an nasa, siapa saja yang mendakwahi manusia agar manusia mengibadati dirinya, itu termasuk tauhid yang ketiga. Yang keempat, katanya 5 tadi kan, yang keempat waman ada'a syai'an. Waman ada'a, siapa saja yang mengaku yang memiliki sesuatu daripada ilmu ghaib. Siapa saja yang mengklaim memiliki sesuatu dari bentuk ilmu ghaib, ilmu paranormal, ya, ilmu takok ndak normal ya, takok lah. Itu namanya min apa tadi? Min ilmil ghaib. Wa man ada'a syai'an min ilmil ghaibi, siapa saja yang mengklaim dirinya memiliki ilmu ghaib, itu tauhid yang keberapa tuh? Tauhid yang keberapa itu? Yang pertama iblis. Yang kedua orang yang diibadahi oleh orang lain tetapi dia senang diibadahi. Senang dia. Walaupun dia tidak minta tapi diibadahi oleh manusia, senang pula dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyuruh manusia, mendakwah, mengajak manusia kepada peribadahan dirinya, agar orang beribadah kepada diri dia. Dia seru, dia ajak manusia untuk mengibadati dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mengklaim dirinya memiliki ilmu paranormal, ilmu gaib, metafisika, yang mengaku-ngaku memiliki ilmu metafisika, ilmu gaib, ilmu indra keenam, ya, ada indra keenam sebenarnya, ya, teko-teko uang, teko-teko ceri ayam, kadang batua, kadang tidak batua. Kalaupun batua kebetulan, itu namanya ilmu paranormal, ilmu orang gila, orang sinting. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Tahu dalilnya? Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Mana dalilnya? Tidak tahu?
Surah Al-An'am ayat 59. Al-An'am 59, coba tengok. Wa indahu, bisa? Yang besar lah, nampak tak? Nampak ya? 59 Al-An'am surat ke-6. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Coba baca. Sesungguhnya ayat 59. Sesungguhnya di sisi Allah. Nah, jadi untuk membantah paranormal, dukun-dukun yang mengklaim, yang mengaku-ngaku punya ilmu gaib, ini dalilnya yang membantah. Coba baca tadi. Al-An'am 59 ya? 59 69. Coba tengok 59 dulu. Kalau anda 59 59 kayaknya. Wa indahu. Ya betul. Ya berapa tuh? Ah, coba baca, hafal tuh kan? Itu artikan. Coba baca. Ami bacakan artinya. Mana yang tak tahu? Coba. Wa indahu apa artinya? Satu-satu dulu, nanti banyak kali nggak bisa. Wa indahu apa artinya indah? Indi. Menginginkan. Indahu. Di sisinya dia punya. Wa indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illahu. Apa artinya? Di sisinya lah kunci-kunci. Mafatih itu jamak dari miftahun. Miftahani mafatihu. Mafatihul ghaib artinya kunci-kunci, rumus-rumus ghaib. Artinya ilmu ghaib itu di sisi Allah saja. La ya'lamu. Berarti la ya'lamu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang siapapun, tidak ada yang tahu. La ya'lamu. Ini kembali kepada ilmu ghaib. Kenapa nahu aja? La ya'lamahu. Itu enggak tahu no. Kenapa ya? Karena ilmu itu dua. Kan terbagi dua ilmu. Ada ilmu syahadah, ghaib dan syahadah. Makanya setiap yang terbagi dua pasti dia jadi muannas. Telinga dua. Lisan satu, muzakkar dia. Telinga dua, mata dua, apalagi bibir dua. Maka dia jadi kelompok muannas. Ilmu itu juga ada ilmu syahadah, ilmu ghaib, ada yang ilmu syahadah. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu ilmu itu, ilmu ghaib terutama kecuali dia yang tahu. Siapa dia? Allah. Sekarang dukun mengaku dia tahu ilmu ghaib. Jadi mana yang betul, dukun ngomongnya, ngomong dukun yang mengaku ilmu ghaib atau Allah yang bilang? Halo? Mana yang diterima, yang layak diterima ngomongnya? Allah lah ayat itu. Inilah yang membatalkan ilmu dukun yang mengaku-ngaku memiliki ilmu ghaib. Terus apa lagi? Illahu. Apa lanjutan ayatnya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Apa artinya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Tak juga tahu. Ada hilang bahasa Arabnya ya. Wa ya'lamu ya. Dan dia mengetahui ya'lamu fil barri. Fil barri wal bahri. Darat maupun lautan. Mantap. Masih bisa lah. Ya'lamu fil barri wal bahri wa ma yasqutu. Wa ma tasqutu pa isqutu. Tasqutu mi waraqah. Apa artinya wa ma tasqutu?
Nah, ini yang paling hebat ini. Kalau tahu ambil kayak gitu dengan apa yang Allah tahu. Apa saja yang tasqutu min waraqah. Tasqutu itu artinya terpotong, terjatuh, terlepas min waraqah. Artinya daun-daun yang gugur, yang lepas dari tampuknya. Ini tadi ya. Daun yang gugur dari tampuk batangnya itu jatuh, itu pun Allah tahu. Kan daun kan sepele tuh. Kecil daun, apalah daun miwaraka, tak daun akasia kan, tak daun mangga, tak daun apa lagi tuh yang di sini. Pokoknya daun, apa saja jenis daun yang gugur dari batangnya, yang putus lepas dari tampuknya itu pun Allah tahu. Miwarakatin, apa lagi? Wala yabisin apa tadi? Wa matas kutu miwarakatin Wala yabisin. Wala ratbin wala yabis. Apa itu? Tidak ada yang basah, korma rutop tuh. Ratbin itu rutop itu basah. Tidak ada sesuatu yang basah. Ya, basah apa? Seperti tanah basah, terendam kan basah ya. Ya, sesuatu yang basah wala yabisin. Dan tidak pula yang yabis. Lawan dari basah pakai apa lawan basah? Kering. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Sebelumnya tadi tidak ada daun-daun yang gugur dari tampuknya, bukan dari batangnya, dari tampuknya ya. Terlepas dari tampuk daun tadi, itu Allah tahu. Ya? Kemudian apa lagi? Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Illa wala yabisin illa fi kitabin mubin. Apa arti illa kitabin mubin? Halo? Illa fi mubin dan illa kecuali illa fi kitab. Di kitab yang nyata. Apa maksudnya ini? Enggak tahu maksudnya. Kata maksudnya? Kitab nyata kan Al-Qur'an. Ya. Apa kitabnya itu? Kitab takdir, kitab di lauh mahfuz itu. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ditulis. Apa kata Allah? Tulis wahai qalam. Karena yang paling pertama makhluk diciptakan itu qalam, disuruh perintah menulis ya. Apa yang akan kutulis? Tulis semua yang terjadi, yang akan terjadi sejak dari awal sampai kiamat. Jadi daun-daun yang gugur tadi, daun-daun yang gugur, ada yang basah dan yang kering, tsunami dan segala macam musibah apa saja itu sudah tercatat di kitab takdir, lauh mahfuz. Kitab mubin itu arti lauh mahfuz. Masih loading nih. Ya. Jadi apa saja yang terjadi musibah baik pada diri kita, baik yang terjadi di bumi, bagaimanapun kecil, apa saja itu sudah ditulis, sudah tercatat, sudah diprogram oleh Allah semua. Nggak ada yang terlepas, nggak ada yang luput dari pantauan, dari catatan. Semuanya itu sudah tercatat. Ami ngomong sekarang pun sudah tercatat. Apa yang Ami ngomongkan, apa yang Ami makan, apa yang basah ini di meja nih, tumpah air tadi kan, air minum, air tebu, ya, tumpah, itu pun semua sudah tercatat di lauh mahfuz. Oke, coba ulang lagi 5 tahun, masih bisa? Berapa banyak tahun itu? 5, kepalanya 5. Banyak sekali sebenarnya. Tahun itu banyak, tapi kepalanya itu 5. Iblis pertama, kedua
Orang yang diibadahi kemudian dia ridho, senang diibadahi, padahal ibadah itu milik Allah. Tidak boleh orang mengambil hak ibadah Allah itu. Hak Allah itu. Ubudiyah, dzul uluhiyah wal ubudiyah kemarin ya. Apa disebut? Kenapa Allah itu disebut Allah? Apa maknanya? Apa makna Allah kemarin? Lupa. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Wah, ini dah payah nih ya. Nah, masih bisa tapi nggak sadar ya. Masih sadar. Ya, uluhiyah itu apa artinya tadi? Allah itu maknanya ma makna Allah. Di sini masih ada ma makna Allah tadi ya. Apa makna Allah itu? Yang menciptakan. Maknahu dzul uluhiyah. Ini ada nih ke-19. Maknahu dzul uluhiyah. Jadi kalau uluhiyah itu adalah fi'lu. Itu rububiyah itu. Bukan. Ada lagi rububiyah, tauhid itu. Ini makna Allah, ini Allah sendiri. Apa makna Allah ini? Orang bilang Allah, 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 Allah. Apa maknanya Allah? Maknahu, jawab. Jawab. Makna Allah itu dzul uluhiyah. Apa dzul uluhiyah? Zulkarnain, pernah dengar? Zulkarnain, Zul Akmal. Zul apa lagi? Zulkifli. Zul apa lagi? Zul Rahmah. Zul apa lagi? Banyak. Apa arti zu itu? Zawai atau zu? Kalau untuk apa? Zawai. Untuk muannasnya ya. Untuk tasniyah, untuk bentuk buah. Apa zu? Zu itu pemilik. Zawai adlin minkum, yang memiliki keadilan di antaramu ya kan? Kalau zu satu. Untuk mufradnya zu, untuk musannanya zawai. Ya. Zu artinya memiliki peribadahan dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Jadi Allah itu pemilik peribadahan, bukan yang lain yang memiliki peribadahan. Allah sendiri satu-satunya. Dari seluruh makhluk yang ada diciptakannya, dia berhak mendapatkan peribadahan dari sang hamba seluruhnya. Peribadahan berhak mendapatkan zul uluhiyah. Uluhiyah itu bukan peribadahan, ketuhanan. Pemilik hak ketuhan yang berhak menjadi Tuhan, menjadi Rob, ilah. Dan juga pemilik peribadahan wal ubudiyah. Pemilik nama Tuhan yang berhak menjadi Tuhan itu Allah. Artinya Allah itu yang berhak mendapatkan sebutan Tuhan, sebutan ya. Yang berhak jadi Tuhan dapatkan sebutan yang sebenar-benar sebutan. Uluhiyah itu Allah saja, dan peribadahan Allah saja dari seluruh makhluknya yang ada. Itu makna Allah. Selama ini tahu enggak makna Allah? Hah? Beb? Enggak tahu kan? Selama ini enggak tahu makna itu. Apa Allah itu apa? Allah itu Allah itu, pencipta yang disembah itu. Enggak. Maknanya yang sebenarnya itu pemilik sebutan Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah. Pemilik peribadahan dari makhluk seluruhnya itu Allah. Nah, itu ya Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya yang baru. Ma afdalu al-a'malu ba'da syahadatain? Apakah amal yang paling afdal? Ma afdalul a'mali ba'da syahadatain? Apa artinya Bil? Ya, seutama-utama amal di antara amal yang banyak itu apa? Setelah syahadah. Tahu? Syahadah, salat. Salat. Ya, betul. Ya. Afdalul a'mali ba'da syahadatain. Jawab afdaluha as-salawatul khamsah. Salawatul khams. Salawatul khamsu yang paling afdal setelah persaksian dua kalimat syahadat
amalan yang paling afdal adalah sholat yang 5, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5. Walaha syurutun wa arkanun, pada sholat itu terdapat syarat-syarat dan rukun wa wajibat, dan wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, wajib-wajib sholat. Wa a'zamu syurutuha al-islam, a'zamu syurut, ya, syarat yang paling besar dalam Islam dalam sholat itu apa? Harus Islam. Orang selain Islam, non muslim, tidak ada syarat padanya, rukun padanya, wajib padanya, enggak. Syarat yang kedua dari sholat itu orang akal, orang punya akal, orang loading, ya, bukan orang ngantuk, ya. Halo, apa syarat yang paling agung dalam sholat ini? Islam. Yang kedua syaratnya apa? Wal aqlu, berakal. Orang hilang akal karena dibawa ngantuk misalnya, ada syarat sama dia? Gugur syarat sama dia, nggak wajib sholat dia. Kalau orang tertidur nggak wajib sholat dia sampai dia tersadar. Tertidur dia 5 tahun, nggak wajib dia yang apa kan? Kayak Ashabul Kahfi 309 tahun nggak sadar dia karena tidur, dan diwajibkan sama dia karena diangkat pena, diangkat gugur, artinya digugurkan kewajiban kepada yang 3 macam manusia. Siapa saja 3 itu? Orang gila sampai sembuh dia, orang tidur sampai terbangun, orang kecil sampai balik. Inilah orang yang nggak sadar, nggak berakal itu sama dengan orang kecil sampai dia balik, ya. Jadi syarat yang paling agung dalam sholat itu Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga apa syarat sholat? Setelah Islam, setelah berakal, yang ketiga tamyiz. Apa tamyiz, tahu? Tamyiz bil? Ya. Tamyiz mumayyizun, mumayyiz. Tamyiz yang sudah bisa membedakan, membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu tamyiz. Usia tamyiz. Anak 1 tahun bisa nggak bedakan dia api sama roti? Nggak bisa membedakan. Ini roti bisa dimakan, ini api, ini bahaya dimakan, ini mati terbakar lidah ini. Anak kecil tahu dia dong. Tapi kalau orang tamyiz umur 7-8 tahun tahu dia ini bahaya nih. Hangus lidah kita nanti kalau dimakan ini. Kayak Nabi Musa dulu belum tamyiz ya. Diuji sama Fir'aun roti sama api, diambil sama dia api. Kalau roti diambil langsung dibunuh itu. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Karena curiga dulu berita dukunnya. Pas pula dia menarik jenggot, kesakitan lah Fir'aun. Mau dibunuh juga itu dilarang oleh Asyah. Jangan dibunuh dia belum berakal, dia belum tamyiz. Nah, kalau kamu bunuh dia anak kecil, kau udah berakal pula ini. Untung dipilihnya api sehingga lisannya jadi terbakar. Wa yafqahu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika dia diutus diminta sama Nabi Musa agar lidahnya dikembalikan, yang gagap-gagap, yang kurang-kurang fasih difasihkanlah. Agar apa? Agar gampang mendakwahi Fir'aun, biar dia paham apa yang diucapkan olehnya, oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu usia tamyiz, syarat yang ketiga untuk sholat. Kan sholat yang 5 itu wajib, paling afdol. Ada pakai syarat dia, pakai rukun dia, pakai wajibat dia.
Syarat yang paling besar itu adalah Islam duluan. Siapa yang tidak Islam tidak wajib sholat, nggak ada syarat sholat, nggak ada rukun, nggak ada pula wajib. Berakal, tamyiz. Yang keempat apa lagi syarat sholat? Ayo. Apa syarat sholat yang keempat? Raf'ul hadas. Raf'ul hadasi. Apa artinya? Mengangkat hadas. Ya, mengangkat hadas. Ini syarat sholat yang keempat. Hilangnya hadas. Jangan sampai bawa najis, bawa kencing di badan, di baju, atau belum wudhu masih berhadas. Hilangkan hadas dengan wudhu. Bersihkan baju dari najis, bersihkan tempat dari najis. Ini syarat diterimanya sahnya sholat. Ya. Wa izalatun najasah. Apa artinya izalah? Mengangkat najis-najis yang ada, entah di badan, di pakaian, atau di tempat. Kemudian yang keberapa lagi? 6. Islam, berakal, tamyiz, mengangkat hadas, menghilangkan najis, wasitrul aurah. Apa sitrul aurah? Syarat sholat itu sitrul aurah. Jadi orang yang bolong celananya itu namanya terbuka aurat. Nah, orang yang bolong-bolong, yang bolong di sininya itu tidak sitrul aurah. Sitrul aurah itu artinya apa? Orang yang ditutup auratnya. Itu syarat yang ke-7. Yang ke-8 istiqbalul qiblati. Istiqbalul qiblah. Ya, istiqbalul qiblata. Menghadap kepada kiblat. Syarat lagi, banyak syaratnya ya. 8. Yang ke-9 ada 10 lagi malah. Yang ke-9 apa? Dukhulul waqt. Apa dukhulul waktu? Masuknya waktu. Masuk waktu itu syarat apa rukun apa wajib? Wajib. Syarat. Syarat-syarat sholat itu masuk waktu. Syarat itu kan di luar sholat. Ya. Sebelum kita melakukan sholat berarti kita masih di luar sholat. Sebelum sholat apa yang wajib kita penuhi? 10 yang disebut syarat sholat. Tapi syarat sholat tadi 10 dia. Ya, kita mulai dari ujung. Ya, niat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, menghilangkan najis, mengangkat hadas, tamyiz 7, akal 8, Islam 9. Oh 9 gimana? Gak jadi 10. Islam, berakal, tamyiz, raf'ul hadas, izalatun najasah, sitrul aurah yang ke-6, istiqbalul qiblah yang ke-7, dukhulul waktu, masuknya waktu, dan niat. 9 niat. Jadi 9 syarat sholat. Ya, 9. Kurang dari 1 dari 9 itu salah satunya hilang, berarti enggak memenuhi syarat. Sholatnya enggak terancam, enggak diterima, batal. Cukup, lanjut. Ya, itu berbicara tentang syarat sholat. Sekarang rukun sholat itu yang pertama apa? Masih bisa. Ada 9, ada berapa nih? 13 atau 14? Rukun-rukun sholat yang pertama, arba'atu asyara, 14 rupanya. Rukun-rukun sholat itu 4. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrah. Berdirinya bersamaan dengan adanya kudrahnya. Kalau dia mampu berdiri, itu syarat rukun. Rukun itu apa artinya? Rukun sholat itu sesuatu yang mesti kita lakukan di dalam mengerjakan sesuatu. Kalau kita sholat, apa-apa saja di dalam sholat itu kita harus kerjakan. Itu namanya rukun. Kalau di luar sholat namanya syarat. Ini tidak loading ini. Ya. Rukun dengan syarat apa bedanya, Bil? Rukun itu yang dilanggar.
Nah, semuanya mau dilakukan itu, syarat dan rukun dilakukan terus. Dasar. Apa bedanya rukun dengan syarat? Ayo. Syarat adalah Syarat itu sesuatu pekerjaan dilakukan di luar objek pekerjaan. Di luar pekerjaan itu sendiri, di luar. Misalnya sholat. Wudhu itu dikerjakan ketika sholat atau di luar sholat, sebelum sholat? Halo? Ada hilang-hilangnya. kalau ini Contohnya syarat itu seperti wudhu. Syarat sholat itu berwudhu, masuk waktu, harus Islam, harus berakal. Itu di luar sholat atau di dalam sholat itu? Wudhu itu? Di luar. Itu berarti syarat itu di luar sholat. Islam. Udah sholat dia belum, udah Islam dia belum, atau udah di dalam sholat itu? Syarat sholat itu yang paling agung itu Islam. Kalau tidak Islam dia percuma dia sholat. Ya, harus dilakukannya Islam dulu. Islam dia dulu baru sholat dia. Bukan sholat dulu baru Islam. Terbalik. Karena syarat sholat itu yang paling agung itu adalah, yang paling besar itu adalah beragama Islam dia, syahadatan dia dulu. Apa beda rukun dengan syarat tadi, Bung? Gak bisa lagi, hilang lagi dia. masih. Kalau syarat itu dia di luar. Maksudnya hal yang berhubungan Sesuatu yang mesti dikerjakan di luar pekerjaan objek kerjaan. Ya. Kalau rukun, dia yang pekerjaan yang dilakukan di dalam objek itu, di dalam pelaksanaan sebuah amalan pekerjaan, amalan ibadah. Jadi ya, ibadah sholat, di dalam sholat itu harus kita kerjakan berdiri. Udah sholat apa belum itu? Berdiri itu dalam sholat itu. Ya, karena di sini dibilang arkanuha arba'atu asyar. Yang pertama al-qiyam mal qudrah. Berdirinya bersamaan mampunya dia berdiri. Berdiri dia kalau dia mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ini rukun yang kedua. 40 menit nih. Kita sampai sini dulu ya, sampai takbiratul ihram. Kita lanjutkan dulu sampai 14. Qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah yang ketiga. Yang keempat ruku'. Yang kelima raf'u minhu. Ya. Bangkit dari ruku'. Ya, yang kelima. Bangkit dari ruku' atau i'tidal. Yang ketujuh, yang keenam ya, 6 ke 7 nih, 6. Yang keenam rukun sholat sujud ala sabatu a'dha. Sab'ati al-a'dha. Apa artinya? Sujud ala sab'atil a'dha. Sujud di atas 7 anggota sujud. Berapa anggota sujud tuh? Apa saja yang 7? Dahi. Ya, muka, 2 telapak tangan, 3. 2 tambah lagi 2 lutut. 5 telapak kaki. Nah, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 dahi. Berarti 7. 2 kali 3 tambah 1, 7. I'tidalu minhu. Setelah sujud itu i'tidal minhu. Bangkit dari sujud. Ya. Kok i'tidal di sini? I'tidal itu habis ruku lah. Ya bisa Pak Ustaz. Ini salah cetak. Waruku waraf'u min. Kemudian i'tidal minhu ya. Iya biasalah, boleh lah. I'tidal minhu. Ya, kemudian wal jalsatu bainas sajdatain. Sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 tumakninah. Apa tumakninah fi hadzal arkan? Apa tumakninah? Halo. Tahu tumakninah?
Rukun sholat itu termasuk tumanina. Wa tumaninatu fi hadhil arkan, tenang di dalam keseluruhan rukun-rukun tadi yang 14 itu. Tenang, nggak terburu-buru antara rukun dengan rukun yang 14 tadi. Tumanina itu artinya tenang di fi hadhil arkan, di dalam pelaksanaan rukun-rukun tadi. Yang ke-10 tertib. Apa tertib? Tahu tertib, Bil? Itu yang di luar. Tertib apa? Tertib ya berurutan. Berurutan. Ya. Ya. Ada lagi tertib berurutan berkelanjutan, apa namanya? Najib. Tertib itu berurutan. Mualat. Nah, mualat itu berurutan dan tidak boleh terpisah-pisah, lama sekali jaraknya, itu tidak boleh itu. Mualat itu berturut-turut, tertib dan berturut-turut. Ya, berturut-turut itu artinya enggak jaraknya enggak terlalu jauh. Kalau jauh sekali sudah sujud lama sekali baru bangkit. Nah, ini namanya enggak mualat namanya. Yang ke berapa nih? Yang ke-11 tasyahud akhir. Rukun sholat tasyahud akhir. Yang ke-12 julus lahu. Duduk diantaranya ya. Wassalatun nabi ala nabi. Kemudian wassalatu ala nabi, salawat atas nabi. Dan yang terakhir 13 itu salawat atas nabi. Yang ke-14 taslim. Apa taslim? Taslim mengucapkan salam. Iya. Yang ke tapi yang rukun yang salam kanan. Yang rukun. Rukun 14. Kalau satu yang salam, jangan salam itu. Salam itu rukun yang terakhir ini. Ya maksudnya gini, katanya ada yang wajib tuh ke salam kanan ya, salam kiri nggak wajib ya. Atau dua-duanya wajib tuh. Maksudnya sama rukun. Ini belum sampai ke wajib lagi. Itu baru syarat dan rukun. Ini adalah wajib-wajib lagi. Enggak, maksudnya waktu salam. Salam ya. Salam itu boleh sekali. Assalamualaikum. Dah, habis. Itu maksudnya. Berarti yang wajib itu boleh kita pilih dua-duanya, boleh kita satu kali aja. Assalamualaikum. Dah. Ada banyak cara dalam sunnah. Bisa assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullahi yang pertama wabarakatuh, yang keduanya assalamualaikum warahmatullahi. Ada assalamualaikum warahmatullahi, yang keduanya assalamualaikum. Ada kayak cara mengucapkan salam. Itu belum wajib-wajib salat lagi tuh. Kalau wajib-wajib salat 8. Mau dilanjutkan ini? Tadi udah bicarakan tadi syarat sholat, rukun sholat. Yang ini aja, yang wajib sholat. Wajib-wajib sholat aja. Apa tuh? Wajib-wajib sholat. Ya, wajib-wajib sholat lagi berarti yang ketiga ini. Kalau tadi syarat sudah, rukun sudah, ini wajib-wajib sholat ada 8 nih. Ya, jami'ut takbirat ghairu takbiril ihram. Apa itu? Jami'ut takbirat, seluruh takbir selain takbiratul ihram, berarti takbir selain takbiratul ihram apa? Takbir apa lagi? Mau ruku kita takbir, mau sujud takbir, mau bangkit dari ruku takbir. Apa nama takbirnya itu? Ada namanya. Wajib takbir. Ya maksudnya Namanya ada. Selain takbiratul ihram namanya takbir intiqal. Intiqal itu pembatas antara rukun dan rukun. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak itu takbir intiqal itu. Selain takbiratul ihram, takbir itu wajib. Takbir antara rukun dengan rukun itu ada takbirnya. Oke. Itu wajib-wajib sholat. Yang pertama takbir. Banyaknya takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram sudah jelas itu syarat rukun tadi. Ini wajib-wajib sholat.
Yang kedua, takbiratul ihram yang dibaca subhana rabbiyal azim. Nah, seperti mau ruku, subhana rabbiyal azimi itu dibaca itu wajib. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, itu wajib. Yang ketiga itu sami Allahu liman hamid. Beda enggak? Nampak enggak bedanya wajib sholat dengan rukun dengan syarat? Beda. Bisa beda kan? Apa pertama wajib sholat itu 8? Yang pertama seluruh takbir selain takbir kelih. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua subhana rabbiyal azim ketika ruku. Itu wajib kita lakukan dalam sholat. Namanya wajib sholat. Itu yang kedua. Dia ada 8 macam wajib sholat. Yang ketiga baca sami Allahu liman hamidah. Wajib sholat yang ketiga itu sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamid. Ya, bagi orang yang munfarid. Rabbana walakal hamdu dibilang di sini. Itu bagi orang yang munfarid. Orang yang berjamaah. Ada orang sholat sendiri, ada yang berjamaah. Tapi kalau dalam ini ikhtilaf ini. Ada yang dibaca, ada yang membaca Rabbana walakal hamdu aja. Sami Allahu liman hamidah imam aja. Kalau Ustaz Kemal, imam dan makmum wajib baca sami Allahu liman hamidah. Sami Allah kata imam, sami Allah dia kata makmum. Kemudian dibaca juga Rabbana lakal hamdu oleh makmum. Oleh imam juga. Subhana rabbiyal a'la dibaca ketika sujud. Rabbighfirli baina sajadatain ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli wajib burni dan sebagainya. Itu wajib sholat yang keberapa nih? Yang ke berapa tuh? Yang ke 5. Yang ke 6 baca Rabbighfirli yang ke 6. Yang ke 7 tasyahud awal. Nah, wajib tasyahud awal. Kalau tadi rukunnya tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu termasuk wajib sholat. Apa bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir? Tahu bedanya? Kalau tasyahud akhir itu rukun sholat, masuk rukun sholat. Kalau tasyahud awal masuk wajib wajib kita tasyahud awal kalau sholat 4 rakaat. Ya, tak boleh ditinggalkan tasyahud awal itu. Jadi tasyahudnya 2 kali. Yang awal itu termasuk wajib sholat. Kalau tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Beda ya. Tasyahud awal itu wajib sholat, tasyahud akhir itu wajib rukun sholat. Ya, yang ke-8 yang ke-7 ya. Julus lahu, duduk ketika tasyahud awal. Yang terakhir wama ada hazir fusnan aqwalu af'al. Apa-apa saja yang terhitung hazif fasunan dan apa-apa yang dibilang maka ini adalah sunnah. Aqwal wa af'al. Ya, baik perkataan maupun perbuatan. Dah, itu wajib sholat. 8 macam. Yang pertama seluruh takbir intikal selain takbiratul ihram. Subhana rabbiyal azim. Yang kedua ketika ruku, sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari sujud, Rabbana lakal hamdu bagi imam dan makmum baik sendiri maupun berjamaah. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud. Tasyahud awal itu termasuk wajib sholat juga. Yang ke-7. Yang ke-8 duduk baginya. Dan apa saja yang dibilang itu maka itu sunnah, baik berbuat perbuatan maupun perkataan. Itu termasuk sunnah. Wajib itu termasuk sunan, pasunanun, maka dia itu termasuk sunnah. Apa yang disebut subhana rabbiyal azim, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 50 menit, hampir 1 jam ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.